yang kalau memang sesuai aturan pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu merupakan pelanggaran. Aturan yang mengatur seperti tadi, uangnya akan disita dan disalurkan pada yang lain. Nggak dapat sama sekali gitu kan, bahasa kasarnya. Bahkan kita udah pernah suratin Mas Agus bahwa untuk polemik donasi ini, kalau ingin pengobatan silakan jalankan. Selangkah lagi perdamaian tercapai, kisruh uang donasi yang menyeret Agus Salim dan Pratiwi Novianti masih saja menyisakan sengkarut konflik tak bertepi. Mulai dari aksi saling lapor yang melibatkan Novi dan salah satu kuasa hukum Agus Salim, yakni Alvin Lim, hingga gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum pihak koordinator donatur ke pengadilan. Sebuah keputusan tegas yang begitu ditentang oleh Farhad Abbas beserta tim kuasa hukum Agus lainnya. Namun yang mengejutkan telah menyeruak luas sebuah informasi di tengah situasi yang memanas ini. Ya, kini tersebar luas sebuah isu yang menyebut Agus Salim justru terancam tidak mendapatkan sepeser pun uang hasil donasi itu jika polemik ini terus berlanjut hingga ke meja hijau. Lantas, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Serta bagaimanakah pula penjelasan Gary Julian selaku kuasa hukum Novi terhadap isu tersebut? Jadi kalau Agus menerima duit atau enggak gitu ya, sesuai dengan pembinaan Kemensos yang dilakukan ke yayasan, kebetulan saya yang menghadiri gitu kan serangkaian pembinaan itu, baik dari Dinsos level kota kabupaten, Dinsos level provinsi, kemudian Kemensos, kemudian balik lagi ke Dinsos level kota kabupaten. Semuanya saat merujuk pada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang PUB, ya kan, nomor 9 tahun 1961, pasal 8 ayat 1, junto pasal 8 ayat 3. Yang kalau memang sesuai aturan pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu merupakan pelanggaran. Ya kan? Jadi sesuai ayat 3-nya, uang hasil pelanggaran itu disita dan disalurkan kepada kesejahteraan sosial yang lain. Nah, hasil pembinaannya adalah sebisa mungkin yayasan mufakat dengan pihak Bank Densu, penyelenggara, pihak donatur, Bang Pablo sebagai yang memang berhak secara sosial ya, tanggung jawab sosial, dan kemudian pihak Mas Agus gitu kan, bahwa kalau ini mau dibawa ke pemerintahan, ini akan ada aturan yang mengatur seperti tadi, uangnya akan disita dan disalurkan pada yang lain. Nggak dapat sama sekali gitu kan, bahasa kasarnya. Kalau kami dari kuasa donatur, ada polling yang menjadi standar nantinya. Acuan adalah polling ini adalah donatur. Yang mengisi kuesioner itu atau suara donatur itu adalah pilihannya kan ada beberapa ya. Satu, diserahkan kepada Agus, nilainya berapa, baru nanti diserahkan kepada donatur atau diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman yang paling banyak mana? Untuk bencana sosial yang lain yang lebih membutuhkan. Karena masyarakat Indonesia itu banyak, bukan hanya si Agus ini, banyak masyarakat Indonesia. Sekarang saya tanya teman-teman ya, kalau memang misalnya katakanlah kayak si Agus ini sekarang matanya sudah buta permanen, ada misalnya nanti biaya yang dibutuhkan berapa pengobatannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Voling 200 juta atau berapa gitu ya, atau 250 juta. Terus ada kebutuhan yang lain, bencana lain yang harus kita bantu. Kira-kira salah nggak sih sebenarnya kalau kita membantu masyarakat yang lainnya? Gitu loh. Apalagi Kemensos juga bilang kemarin, untuk pengobatannya Agus fokus ya, kita oke pengobatannya fokus, tapi untuk melihat lagi kan mungkin nggak bisa. Ya kan, tapi ke pengobatannya oke, kita sisihkan nanti 250 juta atau berapa. Nah, kalau ada lagi masyarakat yang lain sebagai keluarga kita di Indonesia ini yang mengalami musibah juga, kita bantu karena ada itu. Apakah itu salah? Ini sosial bukan hanya untuk satu orang. Itu salah satu bagian dari rencana tindakan yayasan memang gitu kan. Memang kita udah mengirimkan utusan khusus maupun relawan untuk meninjau lokasi camp pengungsian akibat gunung meletus di Lewotobi, NTT. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana si orang ini?
Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu hangat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri. Uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan. Tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial, tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Yang mana? Jadi kalau mereka mau berunding sama yayasan, dari sisi yayasan kita tetap komitmen sedari awal. Bahkan kita udah pernah suratin Mas Agus bahwa untuk polemik donasi ini, kalau ingin pengobatan silakan jalankan. Kisruh donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti memang seperti tidak ada habisnya menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Namun terlepas dari itu semua, sosok Agus Salim belakangan justru jarang tampil di hadapan media. Hal itu tentunya berbeda dari biasanya. Ia yang dulunya seperti tak pernah kehabisan kata-kata, kini terdiam 1000 bahasa. Ternyata belakangan Agus tengah fokus menjaga kesehatannya. Hal itu pun terlihat dari kondisi fisiknya yang tampak membaik, walaupun penglihatan belum juga kembali. Selain itu, Agus sudah pindah pula dari rumahnya ke sebuah apartemen dari seorang donatur yang murah hati, sembari menantikan momen kepindahannya kembali ke kampung halaman. Lantas, seperti apakah kondisi penglihatan Agus saat ini? Pak, mari Pak, apa kabar Pak? Wah, ini tempatnya Agus. Assalamualaikum Gus, wih, ketemu Gus. Iya makanya. Waduh, seminggu gak, ada seminggu gak ketemu saya. Makanya batin tak ada. Gemuk Agus ini, gemuk. Mau duduk di mana? Alaman, situ nanti. Sini. Salam. Tangannya. Gimana kabar saya tuh? Agus gemuk Agus, tuh. Nah, situ aja. Wah, Agus ini ya. Tambah gemuk Agus nih. Makan apa Gus ini? Enak Gus. Makan aja kan. Hah? Makan aja, Pak. Kabar ya? Penimbunan sekarang kulit ya? Wah, mau ditahan terus sama si nyonya ya? Iya Gus, sabar. Terima kasih silaturahmi Gus. Luar biasa kamu ya. Pulang dulu kerja lagi Gus. Ya, doa buat para tamat Gus. Apa yang doain buat saya Gus? Karena Amin. jauh lebih indah bila kita bersama seperti yang Amin Gus, ya Gus ya. terjadi Terima kasih. Kamu kasih doa saya sudah bahagia. Terima kasih Gus. Ya pulang dulu Ibu. Semangat terus. Terima kasih nih posisi yang punya apartemen yang nyiapin buat Agus ini. Free ya, nggak bayar ya? Iya dong. Kayak gitu. Listrik bayar sendiri, listrik air. Oke, ya, semangat. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kalau ke Aceh nanti jangan lupa. Saya akan cari kalian di Aceh. Terima kasih. Salam buat warga Aceh. Para Nabas pembela kaum rumah. Semangat Gus. Buat Alvin Lim juga semangat. Kita pada saat ini prihatin ya dengan kondisi yang dialami oleh Agus. Tentu Agus kalau dibilang saat ini oleh pernyataan keterangan Eva tidak dapat disembuhkan, kita sangat prihatin sekali ya, sangat prihatin sekali. Mudah-mudahan ya tentu akan ada pemulihan yang lebih baik. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Eva, memang kita melihat kemarin di media itu Eva ini mengunjungi Agus dan kondisinya saat ini semakin semakin sulit untuk melihat. Itu kira-kira. Ya, untuk itu kita sangat prihatin lah ya, karena tidak ada pula orang yang mau mengalami kondisi demikian. Agus ini orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan, bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Sekarang itu hanya menjadi penderitaan. Klien kami mau pulang kampung, kamu berobat, stres, malu, dihina, diparodiin sama Yolo, diparodiin sama ketua yayasan.
diparadoin sama beberapa perawat, beberapa oknum militer memparadoin orang buta. Di luar negeri tidak ada cara-cara seperti ini yang mempermalukan orang disabilitas. Untuk Magic pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Sementara itu, salah satu garda terdepan dari tim kuasa hukum Agus Salim, yakni Alvin Lim, kini juga tengah memperjuangkan kesembuhan dirinya. Ya, seperti diketahui, Alvin Lim sudah sejak lama mengalami penyakit kronis gagal ginjal. Namun, pada akhir tahun 2024 ini, Alvin mendapatkan anugerah besar berupa peluang memperpanjang hidup dengan mendapatkan donor ginjal dari seseorang yang begitu murah hati. Kini, Alvin pun tengah berada di negeri China untuk menjalani rangkaian persiapan sebelum ia naik ke meja operasi guna melakukan proses cangkok ginjal. Namun mirisnya, perjuangan Alvin Lim harus pula menemui aral terjal dan operasi cangkok ginjalnya terpaksa diundur. Lantas, seperti apa penjelasan Alvin Lim terkait hambatan yang ia temui saat ini? Serta bagaimanakah pula tanggapan Alvin Lim terkait isu keji yang menudingnya sengaja kabur ke negeri China untuk menghindari panggilan polisi atas kasus Novi? Kita kesini kan mau coba untuk cangkok. Saya bawa donor satu ya, donor yang mau ngasih ginjalnya ke saya kan. Tapi untuk melaksanakan transplantasi itu kan ada persyaratannya. Jadi contoh misalnya persyaratannya itu periksa dulu donornya, periksa saya gitu kan. Matching nggak nih, sama nggak gitu. Nah sebelum diperiksa donornya itu mereka harus periksa saya dulu. Sayanya sehat nggak untuk dilakukan transplantasi ya kan. Kalau nggak sehat, nanti ketika ditransplantasi, ya kan, kita kan memasukkan benda asing tuh di dalam tubuh, ya kan. Ketika masukkan benda asing di dalam tubuh, pasti ada sedikit banyaknya yang namanya tolakan dari tubuh, ya. Sehingga daya tahan tubuh kita yang namanya imuno itu akan menyerang organ yang dipikirnya organ asing di situ, ya. Nah, mereka harus mengasihkan obat yang namanya imunosupresan, gitu ya. Nah, ketika dikasih imunosupresan, maka daya tahan tubuh kita, imunitas kita turun semua. Nah, kalau kita ada penyakit, maka penyakit itu akan nyerang organ tubuh yang baru, ya. Nah, ternyata setelah diperiksa, saya ada 2 infeksi. Satu infeksi di paru-paru, dan satunya lagi infeksi di selang CDL. Makanya harus diberesin dulu infeksinya sama infeksinya di 2 tempat ini. Yang satu di paru-paru udah selesai, kemarin dikasih kamera ke hidung, terus sudah disedot 2 botol ya. Jadi kiri sama kanan tuh isi air dan sama ada polen-polennya gitulah yang putih-putih nempel gitu. Nah itu dia diambil ya. Nah yang belum ini yang CDL di sini mereka nggak berani karena nunggu dokter di Indo karena yang pasang mereka, jadi mereka nggak mau copot yang dipasang oleh dokter lain. Jadi begini ya, kalau ada di medsos yang bilang Pak Alvin Lim melarikan diri ke Hong Kong lah, ke Cina lah, ke Singapura, itu bohong. Memang beliau itu sedang berada di Cina, beliau telepon saya, kami WA sampai dengan tadi. Memang beliau sana lagi cuci darah dan kalau memungkinkan akan melakukan cangkok ginjal. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita mendoakan teman sejawat itu supaya dia selamat, sehat, bukan didoakan untuk dia hancur. Heran saya, tidak ada satu agama di dunia ini yang disuruh mendoakan orang untuk celaka. Sekarang banyak yang bilang kan saya kabur dari LP-nya Novi, ya kan. Kalau kabur, saya kabur dari apa? Panggilan aja belum ada. Iya dong. Maksudnya dipanggil dulu, saya dipanggil, saya takut, baru saya kabur kan. Orang panggilan aja belum, Mbak. Ini kan Mbak tahu, 2 hari atau 3 hari yang lalu baru Novi diperiksa.
Novi itu saksi pelapor, Mbak. Itu selalu pertama diperiksa. Dari saksi pelapor, saksi fakta dulu. Saksi fakta berapa orang atau berapa, 6, 7 diperiksa, habis itu ahli bisa 2, 3, 4 diperiksa orang kan, baru gelar perkara. Itu bisa 2-3 bulan, Mbak. Yang namanya kabur itu adalah kalau kita menghindari ada panggilan, ya kan. Ini dipanggil aja belum, gitu loh, dipanggil aja belum. Jadi gimana saya kabur? Mau ngapain saya kabur, gitu loh. Saya udah bilang berkali-kali, ini perkara sepele banget bagi saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.